Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Tetap semangat, tetap kuat, tetap tetap produktif, dalam arti tetap belajar di masa-masa pandemi seperti ini. Baik, sebelum kita mulai, masih semangat gak ya? Kita coba dulu ya. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik Anda semuanya, dalam pertemuan pertama ini pembelajaran pertama kita, pembelajaran daring. Kita hari ini mempelajari tentang memaknai fungsi kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi harapan Ibu, Ananda walaupun kita jarak jauh, tidak bertatap muka, tapi Ananda tetap semangat dalam belajar. Kita tetap bertegur sapa, setiap hari kita akan selalu bertemu walaupun dengan jarak jauh. Hari ini materi yang akan Ibu berikan adalah dalam bentuk video dan PowerPoint. Silakan nanti Ananda simak baik-baik di video tersebut. Kemudian nanti setelah materi kita akan simpulkan secara bersama-sama materi tersebut. Kalau ada kendala, nanti ada kesulitan, akan kita bahas bersama. Selamat menyaksikan. Materi pada hari ini adalah pembentukan BPUPKI. Selanjutnya adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI dilantik oleh Jepang, di mana anggotanya 62 orang dari Indonesia, 7 orang dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat. Wakil Ketua BPUPKI dari Indonesia, Suroso, dan dari Jepang, Ichi Bangate. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran ini Ananda dapat pertama, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, mampu menyebutkan 3 tokoh perumus dasar negara. Yang ketiga, Ananda bisa menyebutkan tokoh yang menyebutkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Yang selanjutnya, dapat menyusun laporan hasil telaah tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah sidang BPUPKI. BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Yang pertama, sidang pertama dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Merumuskan tentang Pancasila atau dasar negara. Sidang yang kedua, tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, merumuskan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini ada gambar sidang BPUPKI. Dalam sidang ini dihadiri oleh para founding father atau pendiri negara bangsa Indonesia. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apa tujuan dibentuknya BPUPKI? Nah, tujuan pembentukan BPUPKI ini adalah mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka atau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini adalah contoh perumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin, di mana di sini ada gambar Muhammad Yamin. Mungkin Ananda selama belajar di SD juga sudah pernah belajar ini, dan ini ada ciri khas gambar Bapak Muhammad Yamin, di mana usulan dasar negara beliau adalah yang pertama pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah rumusan negara oleh Supomo. Ya, sama seperti gambar yang tadi, di sini juga ada gambar Bapak Supomo, di mana usulan dasar negara menurutnya adalah
Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Rumusan dasar negara yang terakhir adalah oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di sini juga ada ciri khas gambar Presiden pertama kita, Soekarno. Nah, beliau mengusulkan dasar negara kita ada 5. Semuanya sama-sama ada 5. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ketiga perumus dasar negara ini, mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka, melalui sidang PPKI, di mana mengesahkan Undang-Undang Dasar. Terdapat kata-kata Pancasila di pembukaan alinea 4, tercantum rumusan sila-sila Pancasila. Rumusan dasar negara atau Pancasila menurut Piagam Jakarta adalah terletak perbedaan di sila pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi manusia. Yang kedua, kemanusiaan hidup beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah semangat pendiri negara atau founding father dalam merumuskan Pancasila. Nah, di sini ada beberapa contoh founding father negara kita atau pendiri negara. Semangat yang wajib kita teladani dari mereka adalah: pertama, nasionalisme atau setia kepada negara. Kedua, patriotisme, cinta tanah air. Dalam sejarah perumusan dasar negara, ada tugas panitia 9. Tugasnya adalah menyelidiki usulan perumusan dasar negara. Kalau tadi kita sudah belajar Pancasila di Piagam Jakarta, sekarang rumusan Pancasila yang benar terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dalam mempersiapkan Indonesia merdeka, akhirnya BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Nah, di sini adalah contoh sidang PPKI, di mana hasil dari sidang PPKI ini adalah: pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional. Tujuan pembentukan PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik Ananda, tak terasa sudah 60 menit kita bersama menyaksikan materi hari ini, pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Mudah-mudahan Ananda sehat semua, sehat selalu. Jadi hari ini Ananda tugasnya hanya menyaksikan pembelajaran hari ini, kemudian Ananda buat
sedikit ringkasan atau rangkuman terkait materi kita hari ini di buku catatan. Sekreatif mungkin, serapi mungkin, karena nanti akan ada penilaian dari Ibu di grup kita kelas. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat terus, tetap kuat, tidak usah terlalu stres atau mungkin Ananda pusing dengan pembelajaran kita hari ini. Dibuat sersan saja, serius tapi santai. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.